Akhirnya ini yang dinanti-nantikan, terungkap juga isi dokumen KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Pensiunan siap-siap di tahun 2025, reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Ternyata di dalam dokumen KEM PPKF 2025 ini disebutkan ada dua kelompok besar penerima pensiun. Dan skema fully funded akan berlaku mulai pada waktu kapan? Mari kita simak informasi reformasi perlindungan hari tua bagi ASN yang tercantum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 edisi pemutakhiran. Pensiunan jangan bertanya-tanya lagi. Simak videonya sampai selesai. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN mengamanatkan dua substansi penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial sebagaimana halnya PNS. Di antaranya terhadap jaminan pensiun atau JP dan jaminan hari tua atau JHT. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan dalam sistem kepegawaian daerah. Kedua, Undang-Undang ASN juga secara tegas mengamanatkan pemberian JP dan JHT. JP ini adalah jaminan pensiun ya. JHT adalah jaminan hari tua untuk pegawai ASN merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Pernyataan ini mempertegas bahwa perlindungan hari tua bagi ASN bukan saja sebagai bentuk perlindungan kepada ASN, tetapi juga sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian ASN. Kemudian, pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelenggaraan program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah dan dalam tren terus berkurang dibandingkan manfaat yang diterima PNS beberapa dekade lalu. Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Kemudian, selain itu, terdapat kesenjangan tingkat RR antar jabatan di mana RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. RR ini replacement ratio ya. Sebagai ilustrasi, pensiunan pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya RR juga ditengarai menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif, sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018. Lebih lanjut, penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan PSYugo, di mana manfaat pensiun sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi terus untuk menguras APBN. Berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan seiring dengan tren population aging atau populasi umur. Beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Kemudian, memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan
yang bersifat urgen untuk segera ditempuh. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar. Lantas, dua kelompok besar itu kelompok mana sajakah yang akan dilakukan reformasi program pensiun bagi ASN ke depan? Adapun dua kelompok besar reformasi program pensiun bagi ASN ke depan, yang pertama adalah untuk PNS existing akan dilakukan perubahan skema program. Kemudian yang kedua, untuk PNS baru dan P3K akan dilakukan pengembangan program baru. Nah, inilah dua kelompok besar reformasi program pensiun ASN ke depan. PNS existing, yaitu PNS yang ada saat ini, kemudian PNS baru dan P3K. Kemudian, terdapat beberapa garis besar desain reformasi yang menjadi prioritas pemerintah. Pertama, pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis take home pay atau THP menjadi alternatif utama pemerintah. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan mengikuti skema manfaat iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi RR yang lebih wajar antar jabatan. Hal ketiga yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Pemerintah akan berhati-hati dalam mendesain skema reformasi program pensiun untuk pegawai ASN. Undang-Undang ASN memandatkan bahwa ketentuan mengenai reformasi ini diatur dalam PP dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional, perubahan besaran dan formula iuran, serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai, kemampuan ASN dalam mengiur, perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang. Kemudian, pemerintah juga mencermati dampak reformasi ini terhadap perekonomian serta opsi kelembagaan penyelenggara program yang paling optimal. Keseluruhan upaya tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa program pensiun ASN pasca reformasi nantinya benar-benar mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sekaligus bentuk penghargaan bagi pegawai ASN dalam kontribusinya membangun bangsa dan negara. Lantas, yang menjadi pertanyaan, kapan aturan terbit terkait dengan skema fully funded ini? Tentu kita belum bisa memastikan kapan aturannya terbit. Mari kita tunggu saja sampai pemerintah benar-benar selesai melakukan pembahasan terkait dengan reformasi pensiun itu. Fully funded berlaku 2025. Apakah benar?
Tentu semua ini akan terjawab kalau aturannya sudah selesai. Dan pensiunan lama apakah dapat pesangon? Tentu ini juga menjadi pertanyaan kita bersama. Karena hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan skema fully funded ini, kapan mulai diberlakukan, apakah pensiunan lama dapat pesangon, atau apakah akan berlaku di 2025, dan apakah skema fully funded ini berlaku untuk pensiunan lama. Semua ini akan terjawab jika aturannya telah terbit. Tentu solusinya kita masih menunggu hingga pemerintah selesai melakukan pembahasan dan menerbitkan aturan terkait dengan reformasi ASN ataupun skema fully funded. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.